Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan laporan konsultasi evaluasi perangkat pengurang emisi. Presentasi ini membahas hasil analisis untuk mengevaluasi efektivitas perangkat dalam mengurangi emisi kendaraan. Next. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut anggota kelompok 3 yang menyusun laporan ini. Yang pertama ada saya, Dara Devina Faradila dengan NIM 2, Muhammad Yahya Oktavianto dengan NIM 5, Salma Ayu Hanifah dengan NIM 12, Muzena Hisham Uqba dengan NIM 17, Nazifah Firial Jasmine dengan NIM 83, Muhammad Naufal Izah Ramadan dengan NIM 87, Muhammad Firdaus Muafi dengan NIM 92. Next. Agar lebih jelas, berikut adalah outline pembahasan dalam presentasi ini. Yang pertama ada pendahuluan, desain studi dan metode statistik, pengaruh D dan REP terhadap emisi, akurasi alat ukur dan monitoring real time, analisis uji T dan multivariat, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Next. Untuk pendahuluan, penelitian ini dilakukan karena produsen mengklaim bahwa perangkat ini dapat mengurangi emisi HC dan CO serta meningkatkan CO2. Pengujian independen dilakukan untuk memverifikasi klaim ini serta melihat apakah pemasangan perangkat memberikan efek jangka panjang terhadap mesin. Next. Untuk desain studi, pengujian dilakukan pada kendaraan Yugo Limousine selama 13 hari dalam 6 bulan. Tiga variabel utama yang diukur adalah HC atau hidrokarbon, CO atau karbon monoksida, dan CO2 atau karbon dioksida. Perangkat dipasang pada hari kedua dan dilepas pada hari ke-11, sehingga memungkinkan analisis perubahan emisi sebelum, selama, dan setelah penggunaan perangkat. Pengukuran dilakukan 4 kali per hari agar hasil lebih akurat. Next. Untuk metode statistik, penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis. Yang pertama yaitu t-test, yang digunakan untuk membandingkan emisi sebelum dan sesudah pemasangan perangkat. Yang kedua, ANOVA, digunakan untuk menganalisis apakah faktor D atau hari dan REP atau replikasi pengukuran mempengaruhi emisi. Dan yang terakhir yaitu MANOVA, digunakan untuk mengevaluasi perubahan ketiga jenis emisi secara bersamaan untuk melihat hubungan antar variabel. Metode ini digunakan agar hasil analisis lebih akurat dalam menilai efektivitas perangkat. Next. Dalam menangani kasus ini, perusahaan bisa melakukan pengujian secara ANOVA. Perusahaan bisa melakukan uji ANOVA untuk melihat apakah faktor D dan REP berpengaruh terhadap emisi kendaraan agar perusahaan dapat membuktikan jika nantinya ada pihak lain yang melakukan pengujian terhadap klaim perusahaan. Dalam pengujian ini, hipotesis nol yang digunakan adalah faktor D dan REP tidak mempengaruhi emisi. Dengan hipotesis alternatif, faktor D atau REP memberikan pengaruh. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa pada faktor D, P-value untuk HC dan karbon dioksida lebih kecil daripada 0,05, yang artinya signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa emisi hidrokarbon dan karbon dioksida dipengaruhi oleh hari pengujian. Sementara P-value untuk karbon monoksida lebih besar daripada 0,05, yang berarti tidak signifikan. Jadi, emisi karbon monoksida tidak dipengaruhi oleh hari atau pengujian. Selanjutnya pada faktor REP, semua P-value lebih besar daripada 0,05, artinya tidak signifikan. Hal ini berarti ulangan atau representasi pengujian tidak berpengaruh terhadap hasil emisi. Kemudian ada dampak akurasi alat ukur pada analisis statistik. Yang pertama yaitu ketidakpastian pengukuran. Akurasi alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini memiliki batas kurang lebih 12 ppm untuk hidrokarbon, kemudian kurang lebih 0,5% untuk karbon dioksida, dan kurang lebih 0,06% untuk karbon monoksida. Dengan batas ketidakpastian ini, jika perubahan emisi setelah pemasangan perangkat kecil, maka bisa jadi perubahan tersebut hanya akibat ketidakakuratan alat, bukan efek nyata dari perangkat. Kemudian ada pengaruh pada variabilitas data. Kesalahan pengukuran juga menyebabkan meningkatnya variabilitas dalam data, yang membuat pola sebenarnya memastikan hasil yang lebih akurat. Kita bisa menggunakan ANOVA yang dapat membantu mengontrol faktor-faktor lain seperti hari pengujian dan replikasi yang mungkin juga mempengaruhi hasil. Kemudian resiko kesalahan tipe 2. Ketika variasi pengukuran lebih besar daripada efek yang ingin kita deteksi, ada kemungkinan besar terjadi kesalahan tipe 2, yang artinya kita bisa gagal menyimpulkan bahwa perangkat berpengaruh, padahal sebenarnya ada efek yang tersembunyi dalam noise pengukuran. Next.
Kemudian ada dampak pada hasil statistik. Dari hasil uji T yang dilakukan terlihat ketiganya lebih dari 0,05 yang berarti tidak signifikan. Tidak signifikan. Tidak ditemukan perbandingan signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah perangkat dipasang. Ini bisa terjadi karena efek perangkat memang sangat kecil, atau justru karena adanya noise dari alat ukur yang mengaburkan perbedaan sebenarnya. Kesimpulannya, akurasi alat ukur yang terbatas berpotensi membuat efek perangkat sulit terdeteksi dalam analisis statistik. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan metode analisis lain atau meningkatkan akurasi pengukuran agar hasilnya lebih dapat dipercaya. Next. Selanjutnya adalah dampak yang mungkin terjadi dari hasil eksperimen berikut. Yang pertama, hari pengujian yang tidak berurutan. Karena hari pengujian tidak dilakukan secara berurutan, ada kemungkinan variasi kondisi eksternal seperti suhu, kelembapan, dan tekanan udara antar hari dapat mempengaruhi hasil pengujian emisi, sehingga sulit untuk menentukan apakah perubahan yang diamati disebabkan oleh alat atau faktor lingkungan. Yang kedua, mobil dikendarai sekitar 700 hingga 2000 mil di antara pengujian. Perbedaan jarak tempuh dari 700 hingga 2000 mil ini dapat menyebabkan perubahan alami pada kondisi mesin seperti keausan atau efek pembersihan internal yang dapat mempengaruhi emisi tanpa keterkaitan langsung dengan alat yang diuji. Next. Yang ketiga adalah pengujian berlangsung dari November hingga Mei. Dalam rentang waktu yang berlangsung ada kemungkinan pergantian musim, sehingga dapat mempengaruhi efisiensi pembakaran dan kinerja mesin akibat perubahan suhu dan kelembapan, yang berpotensi menyebabkan variasi emisi tanpa hubungan dengan alat yang diuji. Yang keempat, penggantian busi setelah hari ke-7. Pemasangan busi baru dapat meningkatkan efisiensi pembakaran dan menurunkan emisi, sehingga dapat menciptakan bias dalam analisis karena perubahan emisi mungkin lebih dipengaruhi oleh kondisi mesin yang lebih baik daripada oleh alat yang diuji. Next. Selanjutnya adalah konsekuensi potensial yang akan timbul akibat fakta bahwa instrumen pengukuran dikalibrasi ulang setiap hari saat pengukuran dilakukan. Terdapat 3 konsekuensi potensial, yaitu yang pertama ada variasi hasil pengukuran. Jika proses kalibrasi tidak dilakukan secara konsisten dan standar setiap hari, dapat terjadi perubahan kecil dalam sensitivitas pengukuran dan data yang dikumpulkan bisa menjadi kurang akurat. Selanjutnya, ada bias efek perangkat. Ketidakkonsistenan dalam kalibrasi bisa menutupi efek sebenarnya dari perangkat atau justru menciptakan ilusi adanya efek, padahal tidak ada perubahan yang signifikan. Dan yang terakhir adalah memperumit analisis data. Jika kalibrasi ulang tidak konsisten, perubahan emisi yang terdeteksi bisa berasal dari perbedaan alat ukur, bukan efek sebenarnya dari perangkat. Next. Selanjutnya adalah uji T2 sampel untuk menganalisis klaim produsen perangkat pengurang emisi mesin. Pertama, membandingkan data emisi antara hari pertama, kedua, yaitu sebelum perangkat itu dipasang, dengan hari ke-12 dan ke-13 setelah perangkat itu dipasang. Menilai apakah ada perbedaan signifikan dalam emisi hidrokarbon, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Menggunakan uji T2 sampel untuk membandingkan kedua periode waktu tersebut. Analisis data emisi mesin sebelum dan setelah perangkat ditempatkan. Hipotesisnya tidak ada perbedaan rata-rata antara hari 1, 2, dan hari ke-12 dan ke-13. Untuk H1 atau hipotesis alternatifnya ada perbedaan rata-rata emisi antara hari 1, 2, dan hari 12 dan 13. Untuk uji statistiknya, kita menggunakan uji T2 sampel digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata emisi. Variabel yang diuji yaitu hidrokarbon, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Nilai P diperoleh untuk menguji signifikansi antara variabel-variabel tersebut untuk mencari perbedaan emisi. Selanjutnya, kita ada data dari emisi hidrokarbon di hari 1 dan 2, hari 12 dan 13, serta ada data dari emisi karbon dioksida dan emisi dari karbon monoksida. Next. Nah, dalam perhitungannya, untuk hidrokarbon memiliki p-value 0,118
0,178 yang dimana ini lebih besar dari p-value alfa 0,05 yang artinya gagal tolak H0. Tidak ada perbedaan signifikan antara emisi pada hari 1, 2, dan hari 12 dan 13. Sama halnya dengan dua variabel yang lain, yaitu karbon dioksida dan karbon monoksida. Kedua variabel ini lebih besar dari p-value yang artinya gagal tolak H0, yaitu tidak ada perbedaan signifikan antara emisi pada hari 1, 2, dan hari ke-12 dan ke-13. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh melalui pendekatan multivariat. Pendekatan multivariat menggunakan MANOVA atau hoteling digunakan untuk menganalisis ketiga emisi, yaitu karbon dioksida, dan juga karbon monoksida secara simultan mempertimbangkan korelasi antar variabel. Kemudian korelasi antar ketiga emisi memainkan peran penting dalam mendukung atau menolak klaim produsen. Kemudian pendekatan multivariat dapat mengubah kesimpulan diambil dibandingkan dengan analisis univariat. Untuk pengertian sendiri, manfaat adalah pengertian statistik yang dapat digunakan ketika kita memiliki satu atau lebih variabel independen seperti hal ini juga ketika emisi antara hidrokarbon, karbon dioksida, dan juga karbon monoksida yang diamati secara simultan. Pendekatan ini memungkinkan untuk memeriksa apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kombinasi nilai emisi antara dua kondisi, yaitu keberadaan atau ketiadaan perangkat, dengan mempertimbangkan korelasi antar variabel dependen. Untuk keuntungan menggunakan manfaat atau T-hoteling, yaitu efisiensi statistik. Melalui efisiensi statistik, pendekatan multivariat dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan meningkatkan kekuatan uji statistik, karena informasi dari semua variabel digunakan secara bersamaan. Kemudian, apakah memberikan perbedaan? Berdasarkan data yang telah disajikan dalam analisis t-test, hasil uji T menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan dan tanpa perangkat untuk masing-masing emisi hidrokarbon, karbon dioksida, dan juga karbon monoksida secara individual. Namun dengan menggunakan pendekatan multivariat, yaitu MANOVA atau T-hoteling, kita dapat memanfaatkan korelasi antara ketiga emisi ini yang bisa saja memberikan wawasan yang lebih mendalam. Misalnya jika ada korelasi yang cukup kuat antara ketiga emisi, mungkin ada pola yang tidak terlihat dalam analisis univariat. Kemudian potensi hasil. Jika menemukan bahwa pendekatan MANOVA atau T-hoteling memberikan hasil yang signifikan, ini mungkin mengindikasikan bahwa meskipun tidak ada perbedaan signifikan dalam analisis univariat, kombinasi variabel yang dipertimbangkan sama-sama dapat menunjukkan perbedaan yang penting antara kondisi dengan dan tanpa perangkat. Namun, berdasarkan analisis awal menggunakan uji T yang menunjukkan hasil tidak signifikan untuk ketiga emisi, pendekatan multivariat mungkin tidak menghasilkan perbedaan signifikan jika pola korelasi antar variabel tidak cukup kuat untuk menunjukkan perbedaan yang tersembunyi dalam uji individual. Selanjutnya, terdapat solusi lain yang bisa kami berikan kepada perusahaan, yang salah satunya itu dengan membuat visualisasi dan monitoring secara real-time. Tujuannya adalah untuk memastikan perusahaan bisa melihat data emisi secara langsung, mendeteksi anomali, dan menganalisis berbagai skenario dengan lebih mudah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, dengan membuat dashboard interaktif. Dengan dashboard ini, kita bisa menampilkan data emisi secara real-time. Data bisa divisualisasikan dalam bentuk grafis atau tabel agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, bisa menggunakan anomaly detection, yang mana digunakan untuk mendeteksi data yang mencurigakan. Misalnya, jika tiba-tiba kadar Hc atau karbon dioksida melonjak di luar batas normal, sistem akan memberikan peringatan. Selanjutnya, bisa membuat skenario simulation. Dengan simulasi skenario, kita bisa menganalisis bagaimana perubahan kondisi eksternal mempengaruhi emisi. Solusi yang lain adalah dapat melakukan prediksi dengan machine learning. Yang pertama, ada random forest dan XGBoost. Model machine learning ini mampu memprediksi perubahan emisi berdasarkan berbagai faktor eksternal. Kemudian juga dapat mengidentifikasi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap emisi seperti suhu, kecepatan kendaraan, dan kondisi mesin. Yang kedua, ada time series analysis seperti ARMA dan LSTM yang dapat digunakan untuk menganalisis pola jangka panjang dalam data emisi. ARMA bekerja dengan pola statistik masa lalu, sementara LSTM dapat menangkap tren non-linear dan hubungan kompleks dalam data historis. Kemudian yang ketiga, ada causal inference seperti DAGS dan Bayesian networks yang dapat digunakan untuk memahami apakah perubahan emisi disebabkan oleh perangkat baru atau hanya kebetulan statistik. Berdasarkan analisis, tidak ditemukan bukti signifikan bahwa perangkat dapat mengurangi emisi Hc dan CO atau meningkatkan CO2. Karena hasil t-test menunjukkan p-value di atas 0,05, hasil ANOVA menunjukkan faktor D berpengaruh terhadap Hc dan CO2, sedangkan faktor REP tidak memiliki pengaruh signifikan.
Pendekatan MANOVA juga tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Ketidakpastian alat ukur serta faktor eksternal seperti suhu, kelembapan, dan kondisi mesin dapat mempengaruhi hasil. Oleh karena itu, pengujian lebih lanjut dengan kontrol yang lebih ketat dan penggunaan alat ukur yang lebih akurat sangat disarankan. Selain itu, analisis jangka panjang menggunakan machine learning dapat membantu melihat pola perubahan emisi lebih lanjut. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan mengenai evaluasi perangkat pengurang emisi. Kami berharap hasil analisis ini dapat memberikan wawasan yang jelas terkait efektivitas perangkat dalam mengurangi emisi kendaraan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kami dengan senang hati akan menjawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.